told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt. I know you told your friend you're not okay. Keberhasilan Megawati Hangestri dan kawan-kawan menaklukkan tim tuan rumah GS Charter Seoul Kicks di Jangchung Gymnasium, Seoul, Korea Selatan, mungkin memang tak sepenuhnya bisa membuat mereka tersenyum. Hasil tersebut sejatinya menjadi rekor kemenangan beruntun terbanyak tim dalam 9 laga beruntun. Akan tetapi, memang permainan tim asuhan Ko Hye-jin masih punya beberapa hal yang mesti dievaluasi imbas dari beberapa serangan mereka yang tumpul. Bahkan Ko Hye-jin sendiri pun memang terlihat kurang puas meski anak didiknya berhasil meraih kemenangan. Terlepas dari upaya GS Charters yang notabene tim juru kunci yang pelan-pelan mencoba bangkit, Red Sparks memang harus kembali kompak dan menemukan semangat atau motivasi lebih lagi. Bersamaan dengan itu, setidaknya ada satu tambahan hal manis yang turut mewarnai kemenangan Red Sparks kemarin. Dan itu lahir dari pencapaian Kapten Red Sparks, Yeom Hye-seon yang sukses mencatatkan set terbanyak dalam liga musim ini bahkan sepanjang masa kompetisi Liga Voli Korea Divisi Putri. Sementara itu, pada laga Red Sparks versus GS Charters, Yeom menambah 52 set hingga sekarang memiliki total 15.404 kali set dalam karirnya sepanjang 453 pertandingan. Angka itu sangat cukup membawanya menjadi setter dengan jumlah set kumulatif tertinggi sepanjang masa untuk saat ini. Mantan setter timnas voli putri Korea Selatan itu juga melampaui setter legendaris Gimcheon Korea Expressway Haipas Lee Hyo-hee yang mencatatkan 15.401 set. Yeom Hye-seon sendiri menegaskan bahwa dia sangat bahagia atas pencapaian itu dan hal tersebut telah mendorongnya untuk berkiprah lebih baik lagi bersama Red Sparks musim ini. Karena setter berusia 33 tahun itu belum ada niat untuk pensiun. Sekarang targetnya adalah mampu mencapai 20.000 set yang tentu saja juga akan jadi sejarah baru bagi setter divisi putri di Liga Voli Korea. Saya ingin melakukan ini untuk waktu yang lama hingga saya menjadi nomor 1 di divisi wanita, kata Yeom Hye-seon dikutip Bola Sport dari Midaily Co. KR. Karena saya belum punya niat untuk pensiun, saya ingin mendapatkan fisik yang terus bugar dan mencapai 20.000 set, katanya bersemangat. Posisi Yeom sebagai setter utama Red Sparks sangat berpengaruh bagi kesuksesan dua lini serang tim yaitu Mega dan Fanja Bukilih. Karena bagaimanapun, voli adalah kerjasama tim, tidak akan ada serangan sukses bila tak ada umpan yang tepat. Pencapaian Yeom menjadi setter dengan poin tertinggi cukup sebanding dengan pencapaian Mega dan Bukilih yang sama-sama berhasil menghuni 5 besar top skor Liga Voli Korea musim ini. Memiliki setter yang bisa diandalkan seperti Yeom juga menjadi faktor penting Red Sparks ke depannya. Terdekat, mereka akan kembali bertandang ke markas Hwaseong IBK Altos. Di sisi lain, pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hye-jin, angkat bicara untuk performa kurang memuaskan Fanja Bukilih. Kemenangan Red Sparks dalam pertandingan lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 pada Jumat, 10 Januari 2025, meninggalkan rasa kecewa. Tim yang ditangani oleh Ko Hye-jin sebagai juru taktik tersebut memang masih belum terhenti saat menghadapi GS Charters Seoul Kicks. Bertamu ke Seoul Jangchung Gymnasium, Korea Selatan, Red Sparks menang tipis 3-2, 25-23, 25-27, 25-22, 20-25, 15-12. Dengan hasil manis ini, Red Sparks berhasil membukukan 9 kemenangan secara beruntun yang menjadikan raihan ini sebagai rekor baru. Pevoli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi sendiri tampil ciamik dari segi raihan poin yang dibukukan dengan 33 angka. Akan tetapi, torehan eksplosif pemain asal Jember, Jawa Timur itu sedikit tertutupi oleh performa yang tidak maksimal. Tapi mereka kemudian tampil belepotan dan membiarkan permainan GS Charters berkembang sebelum akhirnya bisa menang 2-3. Hasil ini membuat Red Sparks mencatatkan 9 kemenangan beruntun di Liga Voli Korea Selatan 2024-2025. Di set pertama, Red Sparks tampil menjanjikan dan langsung unggul 0-3 setelah sukses menggagalkan 2 atak Giselle Silva. Namun setelah itu Charters bisa bangkit dan berbalik unggul 9-6.
Usai meminta timeout, Red Sparks bisa menyamakan skor menjadi Oktober 10 dan bola fake dari Megawati membuat mereka berbalik unggul November 13. Spike Mega dan servis AC dari Yeom Hyeseon membuat GS Charles makin tertinggal November 16. Fake dari Megawati membuat GS Charles, yang sempat bangkit, tetap tertinggal 16-20. Sang tuan rumah sempat bangkit dan menyamakan skor menjadi 23-23 tapi akhirnya Red Sparks bisa memenangkan set pertama ini dengan skor 23-25 setelah Jungho yang sukses melakukan blok atas Spike lawan. Red Sparks membuka set kedua dengan apik dan mereka langsung unggul 1-4. Spike dari Megawati Hangestri membuat GS Charles terus tertinggal 5-9. Sementara itu, dua blok sukses dari Park Eun-jin atas dua Spike Giselle Silva di dua waktu berbeda membuat GS Charles masih tertinggal Agustus 13. Spike dari Vanja Bukilit membuat Red Sparks terus unggul 13-17. Spike dari Megawati membuat GS Charles tertinggal 20-15. Namun Spike dari asal Jember ini yang keluar lapangan membuat skor bisa menipis menjadi 18-21. GS Charles kemudian bisa menipiskan skor menjadi 22-23. Atak Megawati yang gagal karena bisa diblok lawan membuat skor berimbang menjadi 24-24. GS Charles akhirnya bisa comeback dan menang 27-25 di set kedua ini. Poin terakhir didapat setelah Nohran gagal menerima servis lawan dengan sempurna. Set ketiga dibuka dengan ketat, di mana Red Sparks cuma bisa unggul 2-3. Namun Spike sukses dari Megawati Hangestri dan Spike Giselle Silva yang keluar lapangan membuat GS Charles tertinggal 3-6. Spike dari Megawati dan blok Park Eun-jin atas Spike Silva membuat Red Sparks terus unggul Juli 11. Red Sparks terus bisa unggul dengan skor 14-18. GS Charles kesulitan bangkit. Mereka terus tertinggal dengan skor 16-21. Blok sukses dari Megawati membuat Red Sparks mencapai set point 20-24. GS Charles akhirnya kalah 22-25 di set ketiga ini setelah mereka gagal melakukan blok atas Spike Megawati dengan sempurna. Pertarungan di awal set keempat berjalan sengit. Red Sparks sempat unggul 1-3 tapi GS Charles bisa menyamakan skor menjadi 6-6. Skor kemudian terus berimbang menjadi Oktober 10. Error atak dari Megawati Hangestri dan Spike Giselle Silva akhirnya membuat GS Charles bisa unggul 13-11. Di sisi lain, aksi fake dari Silva membuat GS Charles terus unggul 17-13. Pemain yang sama membuat Red Sparks makin tertinggal 20-16 setelah Spike-nya gagal dibendung Teo Sungju. Spike Megawati membuat Red Sparks mendekat 20-23. Namun Spike Silva membuat GS Charles bisa memungkasi set keempat ini dengan skor 20-25. Di set kelima duel berlangsung ketat. Skor sempat berimbang 2-2. Namun Giselle Silva bisa membuat GS Charles unggul 5-2. Back atak Megawati Hangestri membuat Red Sparks mendekat 6-5. Blok sukses dari Vanja Bukilit atas Spike Silva membuat skor berimbang 7-7 dan Spike dari Megawati membuat Red Sparks berbalik unggul 7-8. Spike dari Bukilit membuat GS Charles tertinggal September 10. Satu servis dan satu Spike yang keluar lapangan dari Silva membuat Charles tertinggal lagi Oktober 12. Red Sparks akhirnya bisa memenangkan set kelima ini dengan skor Desember 15 setelah mendapat 2 tambahan poin dari Megawati. Tim yang diperkuat oleh pevoli kelahiran Jember, Jawa Timur, Megawati Hangestri Pertiwi itu berhasil menang di set pertama dengan skor 23-25. Awal set kedua, tim besutan Ko Hye-jin itu tampil mendominasi. Mereka unggul 0-4. Hal itu membuat pelatih GS Charles Liang Taik melakukan timeout pertama. Tim tuan rumah mulai bangkit. Mereka mulai mengejar ketertinggalan poin dari tim tamu. Namun, para pemain Red Sparks meresponnya dengan cepat. Megawati Hangestri dan kawan-kawan berhasil unggul 4-8 saat technical timeout pertama. Tim berjuluk The Red Force terus berupaya mempertahankan performa mereka di awal set kedua itu. Mereka berhasil terus menjaga keunggulan poin atas GS Charles. Pelatih Ko Hye-jin langsung melakukan timeout pertama ketika skor hanya selisih 1 poin 8-9.
Arahan baru yang disampaikan ke Payne memberikan dampak positif. Red Sparks kembali memperlebar jarak poin menjadi Agustus 13. Melihat itu, giliran Liang Taik yang melakukan timeout keduanya di set itu. Memasuki technical timeout kedua, tim tamu tetap unggul Desember 16. Megawati Hangestri dan kawan-kawan terus mendominasi jalannya pertandingan di set kedua. Kombinasi serangan melalui quick attack Jung Ho Yang dan back attack Megatron membuat pertahanan GS Charles tak berdaya. Namun, tim tuan rumah tak mau menyerah begitu saja. Mereka mencoba memberi perlawanan. Perlahan tim asal ibu kota Seoul, Korsel, itu berhasil memangkas jarak poin mereka dengan tim tamu. Melihat itu, Ko Hye-jin melakukan timeout saat skor 19-21 untuk memutus momentum positif GS Charles. Laga kembali berjalan seru. Para pemain GS Charles berusaha keras mengejar ketertinggalan mereka menjadi 22-23. Hal itu seperti pada set pertama, GS Charles berhasil menyusul dan menyeimbangkan kedudukan menjadi 24-24. Akhirnya Red Sparks harus mengakui keunggulan tim tuan rumah. Giselle Silva berhasil comeback dan memenangkan set kedua dengan skor 27-25. Sementara itu, tim voli putri Red Sparks berhasil mengakhiri laga dramatis atas GS Charles di set pertama dengan poin akhir 25-23 pada putaran keempat Liga Voli Korea 2025. Pertandingan yang berlangsung di Jangchung Gymnasium, Jumat, 10 Januari 2025, menampilkan keganasan Giselle Silva yang memberikan perlawanan sengit. Namun, Red Sparks dengan kesolidan Megawati Hangestri dan Vanja Bukilit serta pemain lokal lainnya berhasil menutup set pertama dan unggul 1-0. Mengawali set pertama, Red Sparks berhasil mengawali laga dengan impresif dengan poin beruntun yang didapat. Di mana, tim Megawati Hangestri berhasil memimpin dengan kedudukan 3-0 atas GS Charles. Dalam laga tersebut Giselle Silva berupaya menghadirkan serangan untuk mendapatkan poin. Giselle Silva berhasil mendapatkan poin beruntun, ditambah poin serangan dari pemain asing kota Asia mereka Tran Thi Bich Tui dan menyeret persaingan menjadi berimbang 3-3. Di sisi lain, di kubu Red Sparks, Megawati Hangestri terus berupaya mendapatkan poin serangan namun berhasil diredam dengan serangan kokoh yang dimiliki GS Charles. Tetapi Vanja Bukilit yang merupakan tandem Megawati Hangestri berhasil mendapatkan poin dan kembali menyeret persaingan menjadi ketat di set pertama. Tak hanya itu, penampilan Giselle Silva yang mulai ganas di awal laga menunjukkan peningkatan performa yang berhasil didapat GS Charles. Dengan keunggulan 9-6 atas Red Sparks, GS Charles berhasil memimpin jalannya pertandingan. Tim juru kunci ini menunjukkan kebangkitan usai mendapatkan kepercayaan diri saat berhasil menghabisi pemuncak klasemen Pink Speeders beberapa waktu lalu. Kendati demikian, Red Sparks secara perlahan melakukan pengejaran dengan poin beruntun yang diperoleh Megawati Hangestri dan Eunjin Park. Setidaknya hingga putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 bergulir, sumber-sumber poin Red Sparks sebagian besar datang dari Megawati. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu masih cukup konsisten bersama Red Sparks meski sempat didera masa-masa sulit dengan 4 kekalahan beruntun. Terkini, Megawati kembali menjadi MVP alias pemain terbaik tatkala mengawal tim besutan Ko Hye-jin itu menghadapi Suwon Hyundai EC Hillstatte. Dengan perjuangan keras di kandang sendiri, Red Sparks berhasil meraih kemenangan tipis full set 3-2 atas juara bertahan musim lalu tersebut. Hasil manis atas EC Hillstatte tersebut membuat tim berjuluk Red Force itu sudah mengemas 4 kemenangan secara beruntun. Euforia kemenangan atas Hillstatte itu tidak boleh berlarut-larut karena Red Sparks akan menjalani laga neraka hari ini, Selasa, 17 Desember 2024. Ya, Megawati dan kolega dijadwalkan menghadapi Incheon Heungkuk Live Pink Speeders dalam lanjutan putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Laga ini menjadi laga neraka karena Pink Speeders menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan dalam 14 laga atau sejak musim ini bergulir. Menghadapi pertandingan ini, ada perubahan status dari Megawati di mana dia untuk sementara tidak lagi sebagai pemain tergacor Red Sparks. Hal itu merujuk pada statistik perolehan poin pemain berusia 25 tahun itu yang telah tersalib oleh rekannya sendiri Vanja Bukilit.
Pemain asal Serbia itu memang sedang tampil eksplosif setidaknya di laga terakhir dengan membukukan total 30 poin. Tambahan 30 poin tersebut membuat Bukilic semakin nyaman berada di peringkat ketiga daftar top skor sementara dengan raihan total 309 poin.